Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Senang kali hari ini. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. oke. Senang kali hari ini bisa menyapa Anda semua dalam pembelajaran daring ya, pembelajaran pada mata pelajaran PPKN. Boleh mic-nya dimatikan kembali? Ya, Pak. Pak. Baik, terima kasih banyak kepada peserta didik. Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda kembali, bisa bertemu dengan Anda dalam pembelajaran PPKN. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi ya, untuk Kota Pekanbaru kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung di kelas, tetapi tentu pembelajaran daring melalui Google Meeting ini diharapkan tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita. Semoga tujuan pembelajaran kita tetap tercapai. Anda tetap bisa mencapai kompetensi pembelajaran dengan baik dan maksimal. Baik peserta didik semuanya, minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Maka hari ini kita akan mulai materi baru, yakni sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mulai materi baru pada bab 2 atau KD 3.2, yakni sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, Ananda yang Bapak banggakan, pada bab 2 ini kita akan membahas 3 poin penting. Di antaranya yang pertama adalah hakikat demokrasi, kemudian yang kedua dinamika penerapan demokrasi, yang ketiga membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, kita coba masuk ke yang pertama, hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi ini akan kita selesaikan pada pertemuan pertama. Nah, apa tujuan kita mempelajari hakikat demokrasi? Tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran di Google Meeting, peserta didik dapat menganalisis hakikat demokrasi dengan penuh percaya diri. Nah, untuk menambah wawasan Anda mengenai hakikat demokrasi, saksikan video pada link berikut. Ini ada linknya ya, silakan Anda klik. Nah, setelah menonton video ini atau menyaksikan video ini, Bapak minta kepada Anda masing-masing peserta didik untuk memberikan satu pertanyaan. Ya, jadi masing-masing peserta didik silakan berikan satu pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan dalam video tersebut. Ya, jadi masing-masing peserta didik tolong sampaikan satu pertanyaan terkait materi yang ada dalam video tersebut, dan nantinya pertanyaan tersebut akan menjadi materi diskusi kita juga pada hari ini, sehingga bisa ditanggapi oleh peserta didik yang lainnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila bagian pertama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar berikut ini. Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat.
biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Menurut Alamudi, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan umum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Lalu, bagaimana perkembangan proses demokrasi di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadia Putri. Saya dari kelas 11 AKL2 ingin bertanya, kenapa negara kita, negara Indonesia, menganut sistem demokrasi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, Aulia. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada yang ingin menanggapi? Bapak persilahkan. Perkenalkan, nama saya Hadana Aulia dari 11 AKL2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Nadia Putri. Pertanyaannya, mengapa Indonesia menganut sistem demokrasi? Jawabannya adalah, Indonesia adalah negara yang berpolitik. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem demokrasi yang gunanya untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Terima kasih. Terima kasih Adana, bagus sekali jawabannya ya. Nah, bagaimana Aulia dengan jawaban Audana? Baiklah, saya akan menanggapi jawaban dari Adana. Jadi, karena negara Indonesia adalah negara yang berpolitik, oleh karena itu menganut sistem demokrasi yang gunanya untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Oke, terima kasih. Nah, demikian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak ucapkan atas partisipasi Anda. Nah, kepada peserta didik, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya persilahkan ya bagi peserta didik yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi pelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk merangkum materi mengenai demokrasi ini. Yang pertama yakni ada makna demokrasi. Kata demokrasi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kemudian adapun pendapat dari Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat berhak mempunyai kebebasan untuk melaksanakan segala aktivitas, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, rakyatlah yang berkuasa untuk mengatur kepentingan mereka bersama. Kemudian ada juga demokrasi dan kebebasan ini sering mereka pakai secara timbal balik, namun keduanya ini sangat berbeda. Yang pertama itu demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan, sedangkan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang dimana kekuasaannya itu dijalankan dan diatur oleh rakyat itu sendiri, sehingga kebebasan yang mereka miliki itu mereka dapat laksanakan dengan rasa bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Amanda dan seluruh peserta didik semua yang Bapak banggakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwa demokrasi itu bukan merupakan sebagai tujuan bernegara, tetapi demokrasi merupakan sebagai alat dan cara untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh peserta didik atas partisipasinya. Tetap ikuti protokol COVID, jaga kesehatan, jangan lupa untuk istirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.